Amang inang kita akan masuk dalam ibadah pertanggiangan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku ende kita masing-masing. Kita bersatu dulu sejenak. Bernyanyi dari buku Ende nomor 112 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermaksmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Oh
epistel dalam kebaktian kita yang tertulis di Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayat 25. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan senang hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak menghadap orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 30 ayat 1 sampai ayat 2. Dalam waktu 1 minggu yang telah berlalu, Tuhan senantiasa melimpahkan berkat yang luar biasa bagi kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dan pada malam hari ini Kau memperkenankan kami boleh beribadah bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami, seluruh jemaat-Mu HKBP Kirap Remaja, melalui kebaktian wilayah pada malam hari ini. Sebentar kami akan disapa oleh firman. Kuasai hati dan pikiran kami, dan berkatilah firman-Mu yang akan berkumandang dalam persekutuan kami. Urapi kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Horas. Firman Tuhan dalam ibadah pertangyangan online pada malam hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian bunyinya, saya bacakan untuk kita semua. Hai pemalas, pergilah kepada semut,
perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebiasaan menunda-nunda adalah bentuk lain dari rasa malas. Seorang pemalas sangat suka menunda-nunda pekerjaannya. Dan kalau kita perhatikan pada saat ini, apalagi bagi kaula muda atau generasi muda zaman sekarang, sepertinya senang sekali menunda-nunda pekerjaan. Misalnya kalau disuruh, ayo kamu waktunya udah belajar, ya ntar lagi. Kemudian dikasih tahu atau dipanggil lagi, sudah waktunya untuk makan, sebentar lagi masih capek. Atau mungkin disuruh mengerjakan suatu pekerjaan, tidak pernah langsung dikerjakan, selalu ada jeda. Tunggulah bentar lagi, emang mau kemana? Bentar juga bisa dikerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau ditanya, siapa sih yang tidak mau hidup santai, dalam artian seperti yang dikatakan tadi, entarlah, nggak kemana-mana kok, seperti mengulur waktu. Raboido honon sudido jolma hea mengalami ini. Dakola dana natoras peragui dua teh. Nah yang dikerejoian ale itu jutokin na mangopi majoin na. Apa sampai bisa nok kopi on, orang gak bilu ka makerejoi si kerejoan. Abar sugo may gabinin na kuse. Marsugo nay ke olo pang lupa ala nunga arong pagkarejo na nay sila ko na nay baru. Ima nabuhi masa di tengah-tengah ni permuluo molonga pola losok ni rohai malas, rasa malas sudah menguasai kita, apapun itu pasti kita senang menunda, mengulur waktunya. Antarlah baru jam berapa juga, baru jam 1 kan, padahal waktu itu tidak terasa berjalan terus. Melihat kepada realita kehidupan, dan realita itu ternyata bukan hanya pada saat ini, tetapi sudah dari zamannya Salomo. Itu sebabnya dia mengatakan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, hai pemalas. Berarti Salomo sudah melihat kondisi itu pada masa itu. Ada orang yang senang mengulur-ulur waktu, ada orang yang senang menunda-nunda untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan pekerjaan
pekerjaan, yang hingga pada akhirnya karena senang mengulur waktu atau menunda-nunda, pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka seperti dikatakan dalam firman Tuhan pada malam hari ini, Salomo mengajak, menyuruh bagaimana orang mau belajar kepada semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ale si gurbak ulu, pola-pola di si gurbak ulu dan binoto liyate. Ngapalah tuh, apa pinadok tuh si serba menolak. Mangat ko mangat malas. Modo mau hendak. Noni. Apapun diperintahkan, apapun disuruh, serba tunggu dulu, nanti sebentar lagi. Sebutan alesi berbak ulu, hai pemalas, ingin menyadarkan setiap pribadi yang mendengarkan. Terkadang ada pemikiran, kenapa ya kepada semut digambarkan manusia itu supaya belajar. Wah sarang duduk, kamu si gumba ulu, lau mau marsiajar tuh hije kancil, lompat-lompat kan sebenarnya lebih lincah. Kenapa tidak kepada kancil itu disuruh? Asa hehe, asa hica jomai. Tapi kepada semut kita disuruh belajar kepada semut. Ada apa dengan semut? Ya heta parolah somu tak kama porhis. Salomo memerintahkan supaya mau belajar melihat, memperhatikan tingkah laku daripada semut. Parohahon porhisinin, berguru mahotu porhis. Karakter apa yang mau ditonjolkan dari binatang kecil, yaitu semut. Badek rupani satopik si panganot di lantai. Adong somuk membuat sada, pasti dodongan memejudungan ini. Dakolan nasa sada membuat si panganon. Ibu do si panganon misalnya seukuran sarua seni jari-jari rupani. Uidu ni somuti. Kerjasama mereka sangat luar biasa. Dalam marhara dakola sahala, tidak hanya sendiri, tetapi yang lainnya akan memanggil temannya hingga mereka dapat membawa makanan itu. Makanya kadang kita melihat di lantai, kok ada jalan ya? Ternyata di bawahnya sudah banyak semut yang membawanya. Kerjasama yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat kita perhatikan dari semut adalah tidak egois. Ketika seekor semut mendapatkan makanan, dia tidak hanya seorang diri memakan itu, tapi akan dibawanya dan dia akan bersama-sama dengan temannya. Jadi ada roha namar panarikon di porhis. Kemudian dikatakan semut itu tidak mempunyai pemimpin, semut itu tidak ada yang mengatur mereka, semut itu tidak ada penguasanya, tetapi bisa mereka melakukan secara bersama-sama. Sangat luar biasa kemandirian. Aigariarong itu nama ngatur, itu mau atur. Itu kan nama kita. Sedangkan ada yang
pekerjaan secara bersama-sama, secara bergotong royong. Bisa mandiri tanpa komando. Dan sifat yang lain yang kita lihat dari semua, selalu membangun komunikasi. Taparohaho ma bolorong di dinding di jabutai rupani so porhisi molo marsibulusani dan langsung alai kon herana boleh istilah ni tasaunari herana cipika-cipiki masih jalanan, mereka pasti bersentuhan dulu. Sesudah itu baru ambil jalan masing-masing. Jadi artinya membangun komunikasi yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana hidup orang percaya dibangun di dalam pribadi yang memiliki semangat juang yang tinggi. Mungkin kita akan menganggap semut kok, tapi ternyata kita banyak hal yang bisa kita pelajari dari sana. Seperti yang dikatakan tadi, bagaimana melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Sama-sama bekerja dan kerja bersama-sama, sehingga pada akhirnya dapat menikmati hasilnya secara bersama-sama juga. Sama seperti bapak dan ibu di rumah suami dan istri, bagaimana menciptakan kerjasama yang baik dalam mendidik anak, dalam mengajarkan hal-hal yang positif di tengah-tengah keluarga. Dengan adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri, maka keluarga itu akan dipenuhi dengan sukacita. Mulu egois do amat tamanang inata, mulai kon hatana manangi korohana do, bisa bahaya, bisa repot. Mulai konholan nadi rohani ama itu nasau, atau giliran hanya ama yang harus bisa dipahami, istri harus memaklumi suami, tetapi suami tidak mau memaklumi istri, itu artinya menang sendiri. Songonido anak tuh tunatoras. Jadi bagaimana membangun satu komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga supaya tercipta keluarga yang penuh dengan sukacita dan harmonis. Dan kemudian dengan adanya kerjasama yang baik, maka keluarga itu juga terhindar dari kesulitan. Karena kita tadi membaca firman Tuhan, ketika si pemalas itu tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu untuk membaringkan tubuh. Molo dioloi jolmaido halosohonna Roma hapubuson ninna. Ketika rasa malas itu yang selalu menguasai hidup manusia, maka kesusahanlah hasil yang akan diterima. Oleh karena itu, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita untuk pertama menghindari kata tunggu dulu sebentar lagi. Karena dengan kita mengulur waktu, menunda waktu, kita bisa kehilangan sesuatu yang berharga.
Amu mati amang gawe calo situa ini. Aku nang musuh amang paposong udah piau. Cularong badek denaki. Dungarong dak denak nak didok musik. Abu wirakai. Ai janji muna mas saya cularong dak denani. Ngaga ubal gawe musik dak denani enggak boy we. Ang nang musuh amang nasen macok. Selalu mengulur-ulur waktu hingga pada akhirnya tidak jadi memberikan dirinya untuk Tuhan. Dan waktu itu pun akan terlewatkan. Kesempatan untuk melayani Tuhan itu tidak ada lagi. Yang ditunggu adalah hanya waktu dari Tuhan. Menunggu opportunity. Jangan pernah menunda-nunda, apalagi melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian kita harus mengingat dengan kita berusaha mengulur-ulur waktu, menunda-nunda, menuruti rasa malas yang ada dalam diri kita, itu akan membatasi ruang gerak kita. Ulungan malas sudah menang merku dan melongor makan. Bahwa na pelek materus. Lau mau bu air minum pe ikotong na besulo jual bagu jual. Rasa malas itu membatasi ruang gerak kita. Oleh karena itu firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita agar kita terhindar dari segala hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana kita membangun hidup kita, membangun keluarga kita, membangun persekutuan kita di dalam semangat yang tinggi. Ada kerjasama, ada saling melengkapi dan berusaha membangun komunikasi yang baik serta mampu memimpin, paling tidak memimpin diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri. Kalau masing-masing mendisiplinkan diri sendiri, maka semuanya akan aman. Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan pada malam hari ini kepada kita Bapak Ibu. Kiranya seruan firman Tuhan yang disampaikan oleh Salomo pada malam hari ini kita dapat mengambil hikmah makna ketika kita mau belajar. Artinya selama hidup kita harus mau belajar dan jangan pernah dikuasai oleh halosoho, malas, losok, tapi berusahalah sepanjang selagi Tuhan memberikan waktu kepada kita. Mari kita senantiasa mau belajar dan belajar menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih berguna lagi dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Ajar kami untuk selalu memakai waktu yang telah Tuhan berikan dengan baik. Berkati keluarga kami lepas keluarga. Berkati setiap apa yang kami pikirkan, yang kami rencanakan, biar semuanya terjadi hanya seturut kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, orang tua dan lansia. Biarlah Bapa, kasih-Mu yang senantiasa memenuhi sukacita di dalam kehidupan kami. Di tengah berbagai persoalan yang kami hadapi, ajar kami untuk selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Berkati seluruh majelis dan para pendeta, secara khusus Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Anwar Nababan. Tuhan kiranya melimpahkan kasih-Mu, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga dapat memimpin gereja berjalan di dalam kebenaran kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku
buku Ende nomor 179 ayat 1 dan 2 dilanjutkan dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Amang Pendeta Pahala Sipotang. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih atas kesempatan bagi kami yang Tuhan berikan ketika kami bersama dengan keluarga kami bisa mendengarkan firman-Mu, memuliakan Engkau di rumah yang Engkau berkati ini. Kami memohon kepadamu ketika firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami belajar kepada semut dan kami tidak menjadi pribadi yang pemalas. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memakai waktu dan kesempatan kami, karena kesempatan yang berasal dari Tuhan adalah kesempatan yang berharga, seperti mutiara yang harus kami pakai, yang harus kami pikirkan adalah kekayaan yang Tuhan beri bagi kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami tidak bermalas-malasan, agar kami tidak mengikuti keinginan daging kami, agar kami tidak hidup di dalam sikap yang tidak mau peduli akan orang lain. Tapi biarlah kami bangkit menjadi pribadi yang rajin bekerja, rajin beribadah, rajin melakukan perbuatan baik, sehingga atas diri kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang di dalam duka cita, Tuhan hiburkanlah hatinya agar kembali bersuka cita seperti pada waktu yang lalu. Kepada jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib. Tidak ada sakit penyakit yang tidak tunduk kepadamu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, tahirkanlah mereka sehingga bangkit dari tempat tidurnya dan kembali bekerja dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dan gereja-Mu HKBP Kirap Remaja. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat, tumbuhkan rasa rindu untuk bersekutu kepadamu. Jika malas untuk beribadah, Engkau tegur ya Tuhan. Jika tidak mementingkan untuk mencari kerajaan sorga, Engkau tegur ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu datang dan memiliki kerinduan untuk bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, dan biarlah di hari-hari yang akan datang kami mendapatkan sukacita yang baru. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pertangyangan kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 231 ayat 1 dan 3 sambil memberikan persembahan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah selesai mengikuti ibadah pertanyaan online pada malam hari ini. Tapi perlu kami ingatkan, hari Minggu kita akan mengadakan acara pelantikan para fungsionaris dan dewan-dewan dan seksi, dilanjutkan dengan acara pemberangkatan Sintua pensiun, yaitu Amang Sintua Ramlan Tapubolon MTH yang sudah memasuki masa pensiun. Oleh karena itu kita akan mengadakan acara yang beribadah di rumah hari Minggu supaya tetap berdoa, dan kita akan mengumpulkan persembahan khusus nanti sebagai ungkapan cinta kasih kita untuk pelayanan Amang Sintua Ramlan Tapubolon. Di sini kami berdiri, Pendeta Bible Pro dan para pelayan ibadah pertanyaan online, menyampaikan salam hormat kami untuk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bekerja di dalam Tuhan mendatangkan berkat yang berlimpah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Horas.